Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan presentasi kita pada malam hari ini dalam mempresentasikan tugas kelompok dengan materi teknologi kesehatan digital pada penerapan penyakit COVID-19. Di sini kami kelompok 3 beranggotakan saya sendiri Diva Fajriana sebagai moderator. Pemateri pertama Nisa Hayatul Nufus, pemateri kedua Mas Rita, pemateri ketiga ada Afdal, dan pemateri keempat ada Fatihatul Rizkia. Nah, langsung saja ke pemateri pertama yang akan dijelaskan oleh Nisa. Kepada Nisa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Next slide-nya. Saya akan membacakan latar belakang. Pada tahun 2019, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan COVID-19 atau yang biasa disebut COVID sebagai pandemi menular. Sejak awal pandemi, epidemi ini telah terjadi lebih dari 243 juta kasus infeksi dan lebih 4,9 juta kematian. Penyebaran penyakit ini sangat cepat dan memiliki masa inkubasi 2-14 hari. Orang yang mengalami positif COVID memiliki gejala seperti demam, batuk, batuk kering, nyeri tubuh, sesak nafas, kehilangan indera perasa, dan penciuman, sakit tenggorokan, dan diare. Next. Selanjutnya, gejala pertama, menurut sebuah survei, gejala yang mulai dari flu dan berkembang menjadi pneumonia yang mengancam jiwa. Yang kedua, orang yang positif menunjukkan kekeruhan bilateral yang menyebar dan bercak iritasi paru-paru dan anemopati atau penyebab kekeruhan. Saya kembangkan. Baik, terima kasih kepada Nisa yang telah mengabarkan materi pertama. Selanjutnya materi kedua yang akan dijelaskan oleh Mas Rita. Kepada Mas Rita dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu Big Data. Big Data digunakan dalam HER untuk melatih algoritma analitik prediktif atau PA untuk meringankan kognitif beban bagi dokter yang bekerja berlebihan. Tim tersebut menciptakan alat PA risiko atau infeksi untuk mendeteksi pasien rawat inap. HER memberitahu dokter sehingga pasien dapat dievaluasi dan diobati sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu untuk mengatasi masalah, maka ada teknologi baru sebagai solusi. Yang pertama itu chatbot. Teknologi ini dapat membantu individu, bisnis, dan masyarakat dalam menghadapi dampak pandemi virus corona. Teknologi baru dapat membantu dan pendeteksian penyebaran virus corona di seluruh komunitas, pemantauan kesehatan orang yang terinfeksi, dan perawatan pasien COVID-19. Yang kedua, pembelajaran mesin dan pengenalan gambar. Pembelajaran mendalam adalah contoh teknologi berbasis AI yang dapat digunakan untuk memungkinkan penemuan obat yang lebih cepat dan pengembangan terapi baru, serta untuk deteksi dini dan diagnosis infeksi. Yang ketiga yaitu IoT. Pengujian dan pelacakan COVID-19 yang dapat membantu membatasi penularan virus yang sangat penting dalam melawan pandemi. Yang terakhir itu blockchain. Teknologi blockchain telah digunakan dalam perang melawan COVID-19 untuk mengatasi masalah dan kekhawatiran kepercayaan yang muncul terkait dengan perlindungan privasi dan pemenuhan tujuan kesehatan masyarakat seperti pelacakan orang yang terinfeksi.
Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Rita yang telah menjelaskan materi yang kedua. Selanjutnya materi ketiga yang akan dijelaskan oleh Afdal. Kepada Afdal dipersilahkan. Materi selanjutnya yaitu blok HN. Selain itu, penggunaan blok lain pada layanan kesehatan COVID-19 terbanyak 85375 artikel telah dikaji dengan 415 makalah. Lengkap, 37 diantaranya terkait dengan COVID-19 dan 308 yang dikerjakan selama wabah COVID-19. Untuk solusi teknologi, satu pencetakan 3D, efek 3D, tembakan masker, model dan perawatan masker di kampung terbuka. Sekedar menghentikan aplikasi untuk virus 19, corona, penyakit COVID-19, dan penilaian kualitas menggunakan perangkat aplikasi seluler. Teknologi e-health, oleh karena itu warga negara harus dilibatkan dalam pembuatan lebih jalan. Mereka harus beritahu tentang perubahan situasi sebagai pemangku kepentingan dalam melanjutkan inovasi kebebasan individu dan barang-barang umum harus diseimbangkan dengan cermat. Tantangan signifikan lainnya yang dihadapi e-health adalah literasi digital pengguna akhir. Meskipun ada rintangan, e-health akan terus berkembang di era pasca COVID. Meskipun setiap negara dan lokasi memiliki serangkaian permasalahan yang unik, undang-undang dan tindakan sebagian besar mendukung. Baik, terima kasih kepada Afdal selaku pemateri ketiga. Selanjutnya materi keempat yang akan dijelaskan oleh Fatihatul Rizkia. Kepada Fatihatul dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu manajemen big data. Nah, di mana pasien yang mungkin mendapat manfaat dari pengobatan pencegahan atau perubahan gaya hidup modifikasi dapat diidentifikasi menggunakan teknik analisis data besar. Program keperawatan pasien yang paling berharga dapat ditentukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data prosedur medis, dan program keperawatan pasien yang paling berharga dapat ditentukan dengan menganalisis dan mengobati status kesehatan pasien. Dapat ditentukan dengan menganalisis dan mengobati status kesehatan pasien. Nah, apabila individu akan diperiksa secara berkala dan perangkat deteksi jarak jauh akan membantu melacak kasus dugaan COVID dengan lebih cepat. Lebih jauh lagi, pemanfaatan sistem ini akan menciptakan volume data yang besar, membuka berbagai peluang untuk analisis big data untuk meningkatkan tingkat kualitas layanan kesehatan. Perangkat lunak sumber terbuka seperti komponen big data proyek PES, data diakses secara luas, komputasi awan, dan lingkungan terdistribusi dianggap penting untuk membangun layanan medis yang efisien. Dan baik, kemudian yaitu kesimpulan dari materi COVID-19, yaitu wabah COVID-19 telah memicu kekhawatiran besar di seluruh dunia. Di sisi positifnya, kehebohan tersebut dapat menjadi motivasi bagi penelitian dan pengembangan kecerdasan buatan untuk membantu tenaga medis dalam memerangi epidemi tersebut. Meskipun keuntungannya jelas, model kecerdasan buatan tidak akan pernah dapat sepenuhnya menggantikan dokter dan ahli radiologi. Meskipun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, teknik berbantuan komputer untuk pemrosesan citra medis telah membuat kemajuan yang signifikan yang mendorong penelitian medis dan aplikasi yang praktis. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang keempat.
Dengan berakhirnya materi yang keempat tadi, maka berakhir juga presentasi dari kelompok kami pada kesempatan kali ini mengenai penerapan teknologi kesehatan digital pada bidang COVID-19. Saya sebagai moderator, jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Kami sudahi presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Halo, Beb.